Oke, selamat datang kembali di The Deep Dive. Anda kan udah ngikutin nih, kita udah banyak bahas teknik-teknik dari metode Silva Mind Control. Nah, mungkin sekarang ada yang kepikiran, oke dasar-dasarnya udah dapat nih, lumayan ngerti. Terus, abis ini gimana? Langkah selanjutnya apa ya setelah pelatihan awal selesai? Pertanyaan bagus banget itu. Mari kita coba gali jawabannya ya. Kita lihat langsung dari sumber yang Anda bagikan, bab 20 judulnya Kemana Kita Melangkah Dari Sini. Kita coba pahami bareng-bareng visi Silva soal kelanjutan perjalanan ini. Soalnya sering kejadian kan ya, abis pelatihan tuh semangatnya lagi tinggi-tingginya. Tapi lama-lama mungkin agak surut gitu, latihannya jadi bolong-bolong. Atau mungkin ada jadi lebih suka pakai satu atau dua teknik favorit aja. Gimana nih menurut Silva? Wajar nggak sih ini? Ya, Silva ngelihatnya itu cukup lumrah ya terjadi. Kabar baiknya sih, menurut sumber Anda ini, kemampuan yang udah dipelajari itu nggak serta-merta hilang kok. Kayak otot aja, mungkin tidur sebentar, tapi siap dipakai lagi. Apalagi kalau ada situasi darurat gitu. Oh, jadi nggak hilang permanen ya? Enggak. Dan memang, fokus ke satu teknik itu bisa bikin teknik itu jadi tajam banget. Tapi, Silva tetap nekenin, yang paling ideal itu ya latihan yang konsisten dan menyeluruh. Jadi nggak cuma satu-satu. Tujuannya itu, menariknya, bukan cuma soal bikin tekniknya berhasil, ada yang lebih dalam lagi. Loh, bukan cuma biar bisa aja. Terus apa dong? Tepat. Yang ditekankan Silva itu pemahaman tentang sifat dasar kekuatan pikiran yang udah kebuka ini loh. Jadi tujuan puncaknya, kalau lihat di sini ya, itu mengubah masalah jadi semacam proyek yang berhasil diselesaikan. Dan yang lebih fundamental lagi, kita sadar kalau kekuatan batinnya ini dasarnya itu konstruktif. Wah, konstruktif ya. Itu konsep yang dalam juga. Di sumber Anda ini ada contoh nyata yang menarik ya, soal cedera lengan itu. Ceritain dikit dong. Betul, ada cerita menarik. Jadi ada seorang lulusan Silva, lengannya nggak sengaja ketusuk gagang pintu yang, wah lumayan tajam. Spontan aja gitu, dia langsung konsentrasi penuh buat hentiin pendarahannya. Mungkin saat itu masih di level beta ya, kesadaran biasa, karena kaget kan? Iya, iya, panik pasti ya. Nah, baru setelah agak tenang, dia sadar, terus mutusin masuk ke level alpha, kondisi rileks mental itu, buat ngontrol rasa sakitnya. Yang menarik, dia nggak berhenti di situ. Dia kontak sesama lulusan, namanya Dennis Torin disebut di sini, buat minta bantuan penyembuhan jarak jauh, pakai energi kelompok gitu. Terus gimana hasilnya? Berhasil? Signifikan, menurut cerita itu ya. Jadi, penyembuhan itu dibantu sama fokus energi dari grup kecil tadi, dan lukanya itu katanya nutup lebih cepat dari perkiraan medis biasa. Wow! Analisisnya di sini juga cukup jelas sih. Ini kayak nunjukin penerapan prinsip Silva pas lagi genting di bawah tekanan. Terus juga soal kekuatan niat yang fokus, baik sendirian maupun bareng-bareng, dan ada efek fisik yang kelihatan gitu. Ini kayak nguatin lagi idenya Silva, kalau kemampuan itu ya tetap ada, bisa diakses kapan aja. Oh gitu. Ini sekaligus nunjukin juga ya, kalaupun latihannya mungkin nggak serutin dulu, kemampuannya nggak benar-benar hilang. Persis, bener banget. Dan ini nyambung ke poin menarik lain di bab ini, soal keterbukaan. Kalau di bab-bab awal kan Silva kayaknya nyaranin buat agak rahasia ya pas memprogram atau pas nyembuhin gitu. Nah di sini disebutin kalau lulusan dan tokoh publik kayak Carol Lawrence, Margaret Piazza, itu mulai lebih terbuka. Mereka mulai cerita pengalaman-pengalaman mereka. Loh, kok jadi berubah gitu? Kenapa jadi lebih terbuka? Ada penjelasannya nggak di sumber Anda? Kayaknya sih, ini sejalan sama makin diterimanya gagasan soal potensi pikiran ini di masyarakat luas ya. Jadi penekanannya geser. Ini bukan lagi soal kekuatan rahasia, tapi lebih ke potensi alami manusia yang ya bisa dikembangin siapa aja, gitu kira-kira. Oke, oke. Tapi keterbukaan ini nggak ngubah rekomendasi intinya Silva lo ya. Tetap, latihlah semua teknik secara teratur. Jangan pilih-pilih cuma karena lagi ada masalah tertentu. Soalnya semua teknik itu saling dukung, saling nguatin, sinergis gitu. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, buat Anda yang lagi dengerin dan mungkin lagi mendalam ini, intinya apa dong dari bab ini? Intinya gini, nguasain teknik itu baru gerbang awalnya aja. Perjalanan yang sesungguhnya, itu ya proses yang jalan terus. Proses buat ngintegrasiin pemahaman sama latihan ke hidup sehari-hari. Dan yang penting, ngenalin sifat konstruktif dari kekuatan pikiran Anda itu sendiri. Jadi ini bukan akhir loh. Justru ini permulaan fase baru.
Wah, menarik banget. Ini jadi ninggalin satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan ya. Kalau emang benar seperti keyakinan Silva ya, yang tumbuh dari pengalamannya, bahwa kemampuan pikiran ini secara alami cuma bisa dipakai buat tujuan baik, tujuan konstruktif, kira-kira apa ya implikasi mendalamnya buat cara kita mandang potensi kita semua sebagai manusia secara kolektif? Coba direnungkan.